Selamat pagi dan selamat bertemu. Hari ini saya akan memberi kesaksian saya yang berada di dalam buku ini. Saya akan menceritakan apa yang ada di dalam buku ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sembahyang pagi, ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapanmu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahanmu, terlebih atas pemilihanmu pada malam tadi. Aku menyerahkan kepadamu jiwaku, badanku, dan segala milikku. Aku mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kulakukan pada hari ini. Aku hendak melakukannya untuk menghormati Engkau dan menyelamatkan jiwaku, serta akan memperoleh indulgensi yang melekat pada perbuatan-perbuatan itu. Bapakku yang penuh kasih, aku berniat hidup secara Kristen pada hari ini dan tidak akan menghina Engkau. Aku akan memenuhi segala kewajibanku dengan baik. Allah yang Maha Rahim, beri aku rahmat-Mu supaya aku setia pada niatku ini. Amin. Hari ini adalah pesta jiwa-jiwa, pesta arwah. Jadi kita mendoakan mereka. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesus Maria Yosef, aku mengasihimu, selamatkanlah jiwa-jiwa. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya akan mulai bercerita tentang yang ada di dalam buku ini. Nama saya Jaryani Lapusan Elizabeth. Tempat tanggal lahir saya 29 Januari 1978, Luk Banggai, Palu, Sulawesi Tengah. Menginjakan kaki pertama di Lembata. Saya menceritakannya ini mulai dari kejadian yang dari awalnya dari Lembata, dan saya mengetahui kalau Tuhan ada selalu bersama saya. Saya berada menginjakan kaki di Lembata tanggal 5 Januari 2008. Hari Sabtu jam 10 pagi saya berada di Pelabuhan Lauleba, Lembata. Saya mengikuti keluarga yang berada di stasi Santo Yosef, Bakalerik, Paroki Waikomo Santo Arnoldus Jansen, SPD, Keuskupan Larantuka. Saya tidak tahu apa-apa, tetapi saat saya dibaptis menjadi Katolik, saya mengikuti doa-doa Katolik, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2009 saya mengalami penganiayaan. Itu termasuk penganiayaan, bukan hanya pukulan-pukulan biasa, tapi itu adalah penganiayaan. Tiba-tiba saya dipukuli, hampir tidak sadarkan diri. Tapi saya tahu semua itu terjadi agar saya benar-benar mengalami Tuhan. Tanggal 2 Oktober itu 2008, Jumat pertama bulan Rosario, jam 3 sore tiba-tiba saya dipukuli, saya dianiaya. Dan saya tidak tahu, waktu saya keluar dari stasi itu ada seorang ojek dan dia yang mengantar saya ke rumah pastoran.
ke kantor polisi, dan ke rumah sakit umum Loleba untuk divisum. Dan saat itulah saya mengetahui, saya melihat bahwa baju yang ada yang saya pakai saat itu adalah Walk for Jesus, berjalan bersama Yesus. Dan saya tidak tahu kasih Allah itu dahsyat. Setelah kami di kantor polisi, saya tidur di kantor polisi semalam. Hari Sabtu kami kembali ke stasi karena saya mencabut laporan. Kemudian tanggal 4 Oktober, minggu pertama bulan Rosario itu, saya berada di gereja dan saya hanya bisa menangis. Karena saya tidak membayangkan kalau semua itu terjadi, karena keluarga saya tidak ada. Bahkan teman baik saya tidak ada. Semua hanya keluarga orang lain. Keluarga yang lain yang saya bisa kenal. Tetapi anehnya pada waktu itu, saya tidak ingin pulang ke rumah, saya harus berada di dalam gereja. Saya hanya bisa menangis. Saat saya pulang, berada di rumah, waktu itu kira-kira jam 1 pagi, jam 1 siang, barulah saya menyadari kalau benar-benar Tuhan itu ada untuk saya. Saya mengambil Alkitab dan membuka Alkitab itu, Tuhan menunjukkannya. Yeremia bab 4. Yeremia 1 bab ayatnya yang keempat sampai 19. Perikopnya di situ Yeremia dipanggil dan diutus. Itu adalah firman pertama saya berada di tempat ini, yaitu di Lembata. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang engkau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini, sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan taktanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dengan segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku ke atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi
kota yang berkubu menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dahsyat, begitu ajaib. Hampir 15 tahun saya berada di tempat ini, seperti itulah yang saya alami. Tapi firman Tuhan itu untuk kita semua, bukan untuk satu orang saja. Setelah saya mengalami itu, membaca kitab suci ini, dan beban saya itu tidak ada, ringan seperti ditiup angin, diisi penuh dengan firman Tuhan yang begitu baik. Aku tidak dapat membalas kasih-Mu. Setelah saya mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertaiku, saya tidak akan takut. Saya tetap menjalankan hidup saya bersama anak-anak. Dan Jumat kedua waktu itu saya mengikuti doa di gereja, yaitu Santa Ana, yang saya sudah ceritakan di dalam video kali lalu. Dan disitulah saya mengetahui kalau anak-anak saya itu lahir pada pesta suci Katolik. Yang pertama, Maria diangkat ke surga 15 Agustus. Yang kedua, pesta penampakan Tuhan 5 Januari. Dan tanggal itu juga saya menginjakkan kaki di Lembata 5 Januari. Pesta penampakan Tuhan atau Tiga Raja yang dirayakan oleh gereja Katolik tanggal 2 sampai tanggal 8 dalam minggu tahun itu, minggu pertama tahun itu. Kemudian yang ketiga, pesta malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael 29 September. Yang keempat, pesta salib suci 14 September. Dan yang kelima, tanggal 5 bulan 5 bulan Maria 2016. Tanggal 5 itu bulan 5 2016 lalu itu Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dan disitulah saya merenungkan semua apa yang terjadi. Kok bisa ya? Saya tidak tahu. Itu semua pekerjaan Tuhan. Saya hanya jalani. Tanggal 25 Oktober 2009 itu ada sebuah misa. Yaitu ini saya ceritakan kembali ini baju saya waktu saya misa itu. Saya bermimpi mengikuti sebuah misa, tetapi bukan di dalam gereja, hanya di sebuah tenda. Tetapi di depan gereja, di depan tenda itu ada sebuah menara yang tinggi. Gerejanya tinggi, mencakar langit dan indah sekali. Padahal gereja itu yang di depan tenda itu bukanlah gereja, tetapi adalah Duta Vatikan sendiri. Dan waktu saya lewat ke depan dia, saya memberi hormat seperti dalam mimpi saya itu. Duta Vatikan itu adalah sebuah gereja. Pada saat misa, semua orang itu berkumpul. Saya dari stasi yang jauh, tapi saya dengar bahwa ada sebuah misa, apalagi ini dari Duta Vatikan dari Roma yang datang. Wah, keren. Bertahun-tahun baru terjadi, itu tidak pernah terjadi. Lalu saya pergi misa itu, saya memakai baju ini. Saya masuk saya sudah ambil tempat di bagian tenda itu, saya duduk.
Kemudian setelah mulai misa, sudah hampir pembukaan, dan saya menyadari kalau tempat duduk saya di depan belakang adalah biarawan biarawati, dan puluhan bahkan mungkin ratusan di depan, samping, kiri, kanan, di belakang, sedangkan saya itu ambil posisi bagian tengah. Lalu saya sedikit peran, saya bilang, kok semua orang di sini biarawan biarawati pakai baju putih-putih semua, hanya saya yang umat biasa. Lalu saya mau berdiri. Waktu itu saya sudah berdiri, saya bilang saya akan pindah ke belakang. Tetapi saya berpikir kalau saya pergi ke belakang pasti saya tidak akan dapat tempat duduk karena ini umat begitu banyak, ribuan umat yang datang misa. Saya hanya saat saya berdiri itu saya berkata percaya diri dan percaya pada Tuhan. Lalu biarawan biarawati yang mendengarnya itu mereka semua tertawa. Saya bilang begini, ya puji Tuhan, akhirnya saya duduk di situ sampai selesai misa. Syukur, alhamdulillah. Dan itulah kebaikan Tuhan ya. Dan saya pulang waktu misa itu, saya pulang, dan dalam mimpi saya itu membawa 2 anak kembar itu, yaitu baju yang saya pakainya bentuk ikan, dan baju yang waktu itu saya pergi sablon, saya kirim sablon ke Surabaya yang di belakangnya Pulau Lembata, di tulisannya Wall for Jesus, yang di belakang Pulau Lembata ada 4 firman itu. Kemudian saya menyadarinya itu dengan Pulau Lembata ini adalah bentuk ikan. Anehnya, kita tidak tahu akankah menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia seperti Santo Petrus. Amin, puji Tuhan. Terjadilah kehendaknya, bukan kehendakku. Berjalannya waktu, setelah saya mengetahuinya semua itu, saya hanya bertekun di dalam doa. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan saya aktif. Bahkan saya ditantang saat saya mengikuti doa Santa Ana. Saya tidak bisa diberi medali karena saya punya masalah ini begini, dan saya tidak bisa, padahal saya aktif. Tapi saatnya yang Tuhan sudah tentukan, saya menerima medali ini. Medali Santa Ana, penerimaan medali. Sebelum saya menerima medali Santa Ana, saya lebih dulu menerima eskapulir atau medali juga dari Biara Hati Kudus Yesus. Biara Hati Kudus Yesus. Saya menerima ini kembali lebih dulu, dan niat saya tidak akan menerima medali ke Santa Ana lagi, tetapi waktu itu mereka bilang kami tidak akan keluarkan kau dari Santa Ana dan kami akan siap memberikan medali. Dan waktu itu saya bersyukur 1 bulan itu dua medali yang saya terima ini. Jadi saya tahu tantangannya itu pasti berat, tapi ada Tuhan, saya tidak sendirian. Lalu yang penerimaan medali itu, bacaannya ada pada waktu itu. Penerimaan medali tanggal berapa ya? Tanggal 29 Juli 2018.
Dan bacaannya 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang daro Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dari sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan makan ada sisanya. Lalu dihidangkannya ia di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur tanggapan, segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mata sekalipun orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan dan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan menegahkan orang yang tertunduk untuk mengasihi orang-orang benar. Mazmur 145 ayat 10, 11, 15 sampai 18. Bacaan kedua, sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Bacaan kedua, Efesus 2:4 ayat 1 sampai 6. Injil pada hari itu, Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalian masing-masing, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu.
sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tuhan itu ajaib. Dan penerimaan medali yang hati kudus, bacaannya hati kudus Yesus ini, dan fotonya ini. Bisa di saat penerimaan eskapulir dan medali kelompok doa hati kudus Yesus biara katekis. Bacaan pertama Hosea 11 ayat 1, 11 3-4, 8c sampai 9. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboy? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tanggapan Mazmur Yesaya 12 ayat 2 sampai 3, 4 dan 6. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah dengan Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah ia diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bacaan yang kedua, Efesus 3 ayat 8 sampai 12, 14 sampai 19. Kepadaku yang paling hina di antara segala yang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hati batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dalam memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan aku. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Injil pada hari itu, Injil Yohanes bab 19, 31 sampai 37. Karena hari ini hari persiapan yang supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung dan pada kayu salib, sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus yang terlihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya bahwa hal ini itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka hidap. Makanya orang Katolik ada selalu berdoa itu, katakan begini: darah dan air yang telah memancar keluar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Dan itulah yang saya ikuti dan bacaannya pada saat itu, dahsyat kerahiman, penyembahan hati kudus Yesus. Tiap hari Jumat pertama, adorasi, misa, pengakuan kerahiman, 5 peristiwa, adorasi,